Lalu, Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami kan dari kelompok 1, terdiri dari 5 orang. Yang pertama itu ada saya sebagai perwakilan kelompok yang akan mempresentasikan materinya. Lalu yang kedua itu ada Davazen. Yang ketiga ada Ade Putri, yang keempat ada Sarnawe Kibun, yang kelima ada Jadi Asmara. Di sini akan mempresentasikan materi mengenai use case diagram, activity diagram, tentang materi pemesanan atau tentang aplikasi pemesanan makanan yang kami buat bersama-sama, yaitu untuk tujuannya atau latar belakangnya itu untuk kantin kampus. Di sini kita akan mempresentasikan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang activity diagram, use case diagram mengenai aplikasi pemesanan makanan berbasis web. Yaitu yang pertama di sini akan dijelaskan mengenai langkah pertama dasar pembuatan aplikasi, yaitu flowchart. Nah, di sini flowchart user, di mana di aplikasi web pemesanan makanan ini itu terdapat multi login. Yang pertama login untuk admin dan login untuk user. Nah, di sini ada flowchart untuk user, yaitu dikatakan user dia ini sebagai si pembelinya atau si pelanggannya yang ingin memesan makanan. Nah, di sini ada user. Pertama kali user lakukan itu adalah melakukan login. Login di sini dilakukan user. Setelah login itu berhasil, maka user akan memilih menu. Nah, tapi jika login itu belum berhasil, maka user akan kembali melakukan login. Ketidakberhasilan di sini itu bisa terjadi karena kesalahan password atau tidak sinkronisasi password atau username-nya. Nah, ketika sudah tervalidasi antara username dan password, maka si user ini memilih menu, sudah masuk ke bagian menu halaman aplikasi, menu utama homepage pada website pemesanan makanan, maka user pilih menu. Di dalam menu ini user akan memilih menu makanan yang pengen dia pilih. Nah, setelah dia memilih, maka dilihat dulu stok pemesanan makanan itu ada atau tidak. Jika ada, maka menu makanan itu terpilih. Tapi jika tidak, maka si user akan kembali ke pilih menu karena stok yang tersedia tidak ada. Tetapi jika ada, maka menu akan dipilih. Nah, setelah menu akan dipilih, maka menu diproses. Setelah menu diproses, lalu si user ini konfirmasi pesanan bahwa dia sudah memesan, lalu ke pesanan datang. Setelah konfirmasi pemesanan, berarti pemesanan makanan itu akan datang kepada si pembeli nanti. Lalu dia setelah
itu dia akan konfirmasi bayar. Lalu selanjutnya ini ada flowchart di multi login, yaitu si admin, di mana si admin ini akan registrasi di sini. Jika dia mempunyai akun, maka dia langsung login. Tetapi jika dia tidak mempunyai akun, dia akan registrasi dulu. Setelah registrasi selesai, baru dia akan melihat daftar pesanan. Nah, setelah lihat daftar pesanan, maka si admin ini akan apa ya? Jadi ketika tadi si user itu memesan makanan, maka si admin ini melihat daftar pesanan, ada pesanan masuk atau tidak. Nah, setelah ada pesanan masuk, maka si admin ini mengecek nih, ada stok makanan ini atau tidak gitu. Jadi stok makanan ini tersedia atau tidak. Jika tersedia, maka pesanan yang tadi dipesan oleh si pembeli itu dikonfirmasi. Tetapi jika pesanan itu stoknya tidak tersedia, maka akan dikembalikan ke stok pesanan, itu akan diisi kembali ke daftar menunya gitu. Nah, jika sudah atau jika memang ada, maka pesanan dikonfirmasi, pesanan diproses, lalu pesanan itu akan dikirim ke si pembelinya, lalu dikonfirmasi bayar. Nah, setelah itu ke bagian use case diagram, di mana use case diagram ini ada beberapa sistem yang perlu diperhatikan, yaitu di sini ada pengguna, dia harus di sini ada interaksi antara si pengguna dengan sistemnya. Sebenarnya use case diagram itu apa? Use case diagram itu adalah salah satu jenis atau interaksi antara sistem dan aktor. Jadi si aktornya ini siapa? Aktornya ini adalah si pengguna. Penggunanya ini ya kita sebagai admin, kita sebagai pembelinya. Nah, di sini kita sebagai aktornya. Lalu sistemnya apa? Sistemnya itu ya aplikasi yang berupa menu atau yang berupa halaman yang berisikan tampilan login, stok makanan, pemesanan makanan, pembayaran, daftar makanan. Lalu di sini ada, bentar yuk, di sini untuk yang di pengguna ini kan ada login, ada stok makanan, pemesanan makanan, pembayaran. Nah, jadi si use case diagram ini menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Jadi bagaimana sebuah use case mempresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem, misalnya login ke sistem, ke order makanan, dan sebagainya. Nah, seorang aktornya ini adalah sebuah entitas atau manusia atau mesin yang berinteraksi dengan sistem untuk melakukan pekerjaan tersebut. Gitu. Lalu yang kedua ada yang namanya activity diagram. Langsung ke activity diagram. Nah, di activity ini kita bisa lihat di sini ada bagian form login, ada database, ada form utama. Nah, di bagian pengguna ini kan artinya ini dia si pembelinya. Jadi si pembelinya ini kan masuk ke halaman login, ke bagian home page login, bagian
halaman utama login, lalu dia menginputkan username dan password. Nah, ketika username dan password itu sudah dimasukkan, lalu cek username dan password. Cek username dan password ini ada di backend-nya, yaitu di database-nya. Nanti database ini tervalidasi tidak ke form login-nya. Jadi ini harus ada validasi antara form login dengan database-nya. Lalu setelah itu username dan password itu valid, maka login itu sukses dan menampilkan form utama atau halaman menu utama pemesanan makanan gitu. Nah, setelah itu baru dia masuk ke ini, ke sequence diagram. Kita masuk kita masuk ke bagian sekarang ke bagian pemrosesan ya. Jadi di bagian proses ini ada bagian dapur. Nah, jadi untuk bagian dapur itu dia juga memegang sistem pemesanan makanannya. Jadi di bagian dapur ini dia membuka form daftar pesanan, lalu dicek sama dia menampilkan pesanan ini ada pesanan atau tidak gitu. Jika ada, pesanan apa yang ada nanti akan diproses gitu. Setelah itu nanti dia akan konfirmasi pesanan. Jika ada pesanan, maka dia akan konfirmasi pesanan. Nah, setelah itu dia akan melihat lagi nih, si orang dapurnya ini melihat lagi ada pesanan lagi enggak gitu. Akhirnya artinya dia ngecek kembali apakah ada pesanan lagi atau tidak gitu. Lalu yang selanjutnya yuk, ke bagian apa tuh? Pembayaran. Di bagian pembayaran ini ada yang namanya si pelanggan dan si pelayan, atau kalau di iya. Nah, si pelanggan ini kan memberitahu nih lokasi pelanggan. Nanti di bagian menu aplikasi ini ada nih tempat untuk chat. Dia akan memberitahu lokasi dia ini ada di mana untuk memesan makanan. Lalu si pelayan ini memasukkan lokasi nih ke form pembayaran, lalu menampilkan detail pesanan dan total pembayaran untuk nantinya memberitahu total pembayaran ke si pelanggan. Lalu si pelanggan kan nanti akan melakukan pembayaran yang akan dikonfirmasi oleh si kasir bahwa si pelanggan ini sudah membayar atau sudah membayar makanan yang sudah dibeli gitu. Lanjutnya. Terus ke bagian pembaruan. Nah, sebelum akhirnya tadi berakhir, setelah si pembeli ini membayar. Nah, sebelumnya itu harusnya kan kita pesan makanan. Nah, ketika kita pemesan makanan itu, nanti si admin ini harusnya memberikan info atau mengecek ya, memilih bahan makanan gitu. Karena di form stock itu kan nanti ada beberapa makanan yang misalnya jika makanan itu ada, maka nanti kan si pembeli ini bisa membeli. Tapi jika makanan itu tidak ada, tapi nanti di sistem kan kita nanti si pelanggan itu ngeceknya di sistem itu ada, tapi kok di stoknya nggak ada gitu. Jadi si admin ini bertanggung jawab untuk mengecek makanan. Jadi pada form stok ini melihat stok makanan, lalu menambahkan stok jika stok itu tidak ada atau habis atau kurang, lalu menyimpan stoknya pada form stok, lalu menampilkan daftar makanan pada form stok tersebut gitu. Nah, kemudian ini ada form login dari aplikasi pemesanan makanan.
Jika belum punya akun, maka di sini ada menu buat akun. Akan dialihkan ke halaman registrasi. Di sini user akan mendaftar, memasukkan username, password, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, nomor telepon. Nah, ini nomor telepon itu digunakan untuk nanti melakukan interaksi antara pelayan untuk memberitahu lokasi di mana dia nanti pesanan akan diantar. Kemudian user masuk sebagai user. Nah, jika login berhasil maka akan masuk ke halaman utama. Jika login gagal akan kembali ke form login. Nah, jika berhasil maka akan ke tampil menu user. Nah, di menu user ini terdapat pilihan yaitu home, daftar menu untuk melihat daftar menu, melihat daftar pesanan yang sudah dipesan. Di sini user akan memilih daftar menu untuk mencari makanan yang akan dipesan. Nah, di sini user akan memilih makanan. Misal beli es jeruk. Nah, di sini akan ada notifikasi produk telah masuk ke pesanan Anda. Nah, di sini di menu pesanan sudah masuk. Nomor 1 itu es jeruk dengan harga, jumlah, subharganya, nah opsi. Jadi di sini bisa pilih mau ganti atau tetap, bisa klik hapus. Nah, ini total belanjanya. Jika ingin menambah pesanan, user akan lihat menu. Tapi jika sudah cukup akan konfirmasi pesanan. Nah, pesanan ini yang sudah dikonfirmasi itu akan masuk ke web admin. Sekarang ke web admin. Nah, ini adalah web admin. Perbedaannya adalah ada di sini menu pesanan. Jika di web user itu hanya melihat pesanan, tapi di web admin itu kita bisa melihat pesanan yang masuk dan mengedit. Jika pesanan sudah selesai diantar maka akan dihapus pesanannya. Jika juga di sini ada detail untuk mengetahui pesanan apa yang sudah dipesan dari si pembeli. Nah, di sini ada ID pemesanan, itu ID-nya nih 33. Nama pesanan bakso urat, harganya 12.000. Nah, ID ini itu sudah divalidasi ke database, jadi beda-beda. Nah, di sini ada tadi yang sudah dipesan yaitu es jeruk.
Kemudian jika sudah dipesan, maka admin akan melihat stok. Jika stoknya ada, maka admin akan konfirmasi pembayaran. Kemudian pesanan akan diproses di dapur untuk diantarkan ke pelanggan. Nah, jika sudah diproses, maka di sini bisa hapus data. Kemudian lanjut di localhost-nya itu database pemesanan. Di sini ada tabel pemesanan produk, tabel produk dan tabel user. Di sini tabel pemesanan itu untuk di bagian admin. Jadi pesanan yang sudah dipesan oleh pemesan itu akan masuk ke database admin di backend-nya. Ini sudah terrelasi jika di aplikasinya di web admin di sini dihapus data, maka di localhost-nya juga akan terhapus. Di refresh, database ini sama aplikasi yang pemesanan ini sudah terrealisasikan. Kemudian di tabel pemesanan Sudah tervalidasi satu. ya, tervalidasi. Kemudian di bagian tabel pemesanan ini untuk di user. Di sini ada ID produk, ID pemesanan, ID menu dan jumlah. Kemudian di bagian produk. Nah, di bagian produk ini ada produk-produk yang tersedia di web. Jadi pemesan akan memilih Jadi produk ini itu masuk apa ya? Jadi dia produk-produk ini yang akan dijadikan sebagai menu produk dalam aplikasinya gitu. Kemudian di bagian tabel user. Nah, di sini terdapat database user-user yang sudah melakukan registrasi. Sini ada username dengan password, nama lengkap, jenis kelamin dan tanggal lahir. Jadi database ini akan digunakan oleh peserta yang sudah pemesan yang sudah melakukan registrasi itu akan masuk ke database ini. Sekian Sudah. ya, sekian dari kelompok 1 yang kami telah berikan materi sedikit mengenai tentang aplikasi pemesanan makanan, yaitu dari diagram activity-nya, use case diagramnya, terus ada scan diagramnya dan lainnya sudah kami presentasikan. Terakhir kami ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.